Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas Perbankan Syariah 6A, akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan bank syariah. Lebih tepatnya menggunakan teknik analisis rasio. Anggota kelompok 2 dari kelas PBS 6A yaitu yang pertama Arifah Fauzanah NIM 012, Adi Krisa Pratiwi NIM 062, Ulfa Melinia Saputri NIM 111, Nisia Sahana Mulyawati NIM 174, dan Musfirawati NIM 236. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian analisis laporan keuangan. Harahap mengungkapkan bahwa analisis laporan keuangan yaitu menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi sebuah unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik dari data kuantitatif maupun data non-kuantitatif, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Kemudian, tujuan analisis laporan keuangan yaitu untuk mengetahui atau membantu pemakai informasi atau pemakai laporan keuangan tersebut dalam menginterpretasikan laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada saat itu, gunanya untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian, metode dan teknik analisis laporan keuangan. Metode analisis laporan keuangan menurut Munawir itu ada dua. Yang pertama, analisis horizontal, dan yang kedua adalah analisis vertikal. Analisis horizontal itu adalah analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Kemudian, analisis vertikal itu adalah analisis laporan keuangan yang hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan antara akun yang satu dengan akun yang lain. Kemudian, teknik analisis laporan keuangan menurut Munawir itu ada 8. Yang pertama, analisis perbandingan laporan keuangan. Yang kedua, tren atau tendensi atau kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam presentasi atau biasa disebut dengan percentage analysis. Kemudian yang ketiga adalah laporan dengan presentasi per komponen atau biasa yang disebut dengan common size statement. Kemudian yang keempat adalah analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Yang kelima ada teknik analisis sumber dan penggunaan kas. Kemudian yang keenam analisis rasio. Yang ketujuh analisis perubahan laba kotor. Dan yang kedelapan adalah analisis break even. Nah, pada kali ini kita akan menganalisis menggunakan teknik analisis rasio. Nah, untuk menganalisis antara laporan keuangan BNI Syariah dan juga BCA Syariah tahun 2017, kelompok kami menggunakan 3 rasio, yaitu rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan juga rasio solvabilitas, ditambah dengan suatu metode Camel. Untuk yang rasio profitabilitas, kami menggunakan NPM, ROE, dan ROA. Kemudian yang rasio likuiditas, kami menggunakan current ratio, quick ratio, dan juga FDR. Dan rasio solvabilitas kami menggunakan DER. Kemudian metode Camel kami menggunakan capital adequacy ratio atau CAR. Yang pertama yaitu rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih. Rasio ini menunjukkan bahwa semakin besar angka, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Dalam rasio ini ada 3 yang dihitung. Yang pertama yaitu NPM, di mana didapatkan dari laba bersih dibagi dengan pendapatan bersih. Pendapatan bersih ini didapatkan dari pendapatan operasional ditambah dengan pendapatan non-operasional.
Pada BNI Syariah didapatkan yaitu 95,6%. Yang kedua yaitu ROA, yaitu dengan perhitungan laba bersih dibagi dengan aset. Didapatkan pada BNI Syariah yaitu 0,88%. Kemudian yang ketiga yaitu ROE, yakni laba bersih dibagi dengan modal. Didapatkan dari perhitungan ini adalah 8,05%. Kemudian masih seperti sebelumnya yaitu perhitungan rasio profitabilitas pada Bank BCA Syariah, di mana yang pertama yaitu NPM dengan hasil sebesar 10,9%, kemudian ROA yaitu sebesar 0,80%, kemudian ROE yaitu sebesar 4,21%. Selanjutnya yaitu analisis rasio profitabilitas keuangan bank syariah pada BNI Syariah dibandingkan dengan BCA Syariah periode 2017. Rasio yang pertama yaitu NPM BNI Syariah menghasilkan 95,6%, sedangkan BCA Syariah menghasilkan 10,09%. Kemudian ROA menghasilkan 0,88%, sedangkan BCA Syariah 0,80%. Kemudian ROE menghasilkan 8,05%, sedangkan BCA Syariah menghasilkan 4,21%. Maka analisisnya yaitu rasio profitabilitas dari BNI Syariah 2017 dan BCA Syariah 2017 tingkat NPM BNI Syariah lebih unggul dalam menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan BCA Syariah. Sedangkan dilihat dari nilai ROE BNI Syariah jauh lebih unggul karena selisih BCA Syariah dengan BNI Syariah sangat jauh, yaitu perbandingannya 1:2. Dan dari nilai ROA bahwa BNI Syariah lebih unggul dalam perolehan keuntungan daripada BCA Syariah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada rasio profitabilitas ini di mana BNI Syariah lebih unggul daripada BNI Syariah. Cara mencari rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio, rumusnya kas ditambah penempatan Bank Indonesia ditambah penempatan bank lain dibagi utang lancar, sama dengan 5.350,810 dibagi 6.206,102. Hasilnya 86,2%. Kemudian mencari quick ratio, rumusnya kas dibagi utang lancar, sama dengan 233,726 dibagi 6.206,102. Hasilnya 3,7%. Kemudian yang ketiga mencari FDR. Rumusnya total pembiayaan dibagi total dana pihak ketiga sama dengan 5.314,990 dibagi 34.850,996, hasilnya 17,4%. Cara mencari rasio likuiditas pada Bank BCA Syariah. Yang pertama, current ratio, rumusnya kas ditambah penempatan Bank Indonesia ditambah penempatan bank lain dibagi utang lancar, sama dengan 822.233.557.868 dibagi 698.537.162,58 miliar sama dengan 117%. Kemudian quick ratio, rumusnya kas dibagi utang lancar sama dengan 3.403.372.900 dibagi 699.537.162,58 miliar. Hasilnya 0,48%. Kemudian yang ketiga FDR. Rumusnya total pembiayaan dibagi total dana pihak ketiga sama dengan 2
31.871.218,41 dibagi 438.108,551,771 hasilnya 46,3%. Dengan demikian dapat disimpulkan dari rasio likuiditas diketahui current ratio Bank BNI Syariah sebesar 86,2%, sedangkan BCA Syariah 117%. Yang kedua, FDR BNI Syariah 17,4%, BCA Syariah 46,3%, dan quick ratio pada Bank BNI Syariah sebesar 3,7% dan BCA Syariah 0,48%. Maka dapat disimpulkan bahwasanya dari current ratio BCA Syariah memiliki kemampuan yang lebih bagus dibandingkan dengan BNI Syariah dalam membayar hutang jangka pendek. Sedangkan dilihat dari quick ratio bahwa Bank BNI lebih bagus daripada Bank BCA Syariah. Namun, jika dilihat dari nilai FDR, kedua bank belum bisa mengoptimalkan pembiayaan. Kemudian yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam membayar seluruh hutangnya dengan modal yang dimiliki. Jadi, semakin besar rasio tersebut menunjukkan semakin besar pula hutang yang harus dibayarkan dengan modal yang dimiliki. Jadi, jika semakin besar rasio ini, maka semakin jelek pula kemampuan bank dalam membayar hutangnya, ataupun sebaliknya. Lalu dilihat dengan nilai DER atau Debt to Equity Ratio. Perbandingan antara Bank BNI Syariah dengan BCA Syariah itu yaitu dengan rumus total utang ditambah dengan dana sirka kontemporer dibagi total modal menghasilkan bahwa BNI Syariah tersebut 89% dan BCA Syariah mendapatkan nilai 424%. Dengan hal ini mendapatkan kesimpulan bahwa rasio dari BNI Syariah itu lebih kecil dibandingkan dengan BCA Syariah. Jadi BNI Syariah itu lebih baik dalam membayar hutang, ataupun sebaliknya BCA Syariah kurang baik dalam membayar seluruh hutang dengan modal tersebut. Kemudian, metode Camel. Rumus CAR dari BNI Syariah yaitu modal inti plus pelengkap dibagi ATMR. Modal inti dari BNI Syariah yaitu 3.729,82 ditambah modal pelengkap dari BNI Syariah yaitu 84,28, jadi jumlah modal inti plus modal pelengkap yaitu 3.814,10. Kemudian untuk mencari ATMR dari BNI Syariah yaitu risiko kredit dan risiko pasar BNI Syariah 13.964,26 ditambah risiko operasional dari BNI Syariah 2.701,74. Jadi total ATMR-nya dari BNI Syariah yaitu 18.939,89. Jadi modal inti plus pelengkap dibagi ATMR yaitu 3.814,10 dibagi 18.939,89. Jadi totalnya 0,201379,205. Jika dijadikan persen yaitu 20,14%. Kemudian mencari CAR dari BCA Syariah yaitu modal inti plus modal pelengkap dibagi ATMR. Modal inti dari BCA Syariah yaitu 1.139.885 ditambah
modal pelengkap dari BCA Syariah 39.270. Jadi total antara modal inti plus modal pelengkap dari BCA Syariah yaitu 1.179.155. Kemudian ATMR dari BCA Syariah yaitu 4.012.352. Jadi hasil dari modal inti plus pelengkap dibagi ATMR dari BCA Syariah yaitu 1.179.55 dibagi 4.012.352 yaitu 0,293881245. Jika dijadikan persen yaitu 29,39%. Hasil analisis berdasarkan perolehan CAR tersebut. Jika dibandingkan dengan aturan BI, maka CAR dari BNI Syariah 2017 dan BCA Syariah 2017 lebih dari 15%, yang artinya berada pada peringkat 1, yaitu sangat sehat. Kedua bank syariah tersebut sangat sehat yang dihitung dari CAR. Namun, lebih tinggi CAR dari BCA Syariah, yang berarti kecukupan modal BCA Syariah lebih sehat daripada kecukupan modal dari BNI Syariah. Dari analisis rasio yang telah kami peroleh, dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan Bank Negara Indonesia Syariah atau BNI Syariah lebih baik dan lebih sehat dibandingkan dengan Bank Sentral Asia Syariah pada tahun 2017. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan pada forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.